Pelatih Timnas Indonesia Sintayong geram hingga ogah salaman dengan media official Bahrain seusai pertandingan pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari. Kekesalan Sintayong itu buntut kinerja buruk dari wasit Ahmed Al-Kaf yang membuat Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di markas Bahrain. Diketahui, Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Bahrain pada match day ketiga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Adapun hasil Bahrain versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor imbang 2-2. Awalnya, tim Merah Putih tertinggal lebih dulu dari tuan rumah. Tim Garuda baru bisa membalas pada menit 45+3 lewat sepekan Ragnar Orad Mahgot. Di babak kedua, Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah melalui gol indah Rafael Strike pada menit ke-74. Nahas, kemenangan di depan mata milik tim Merah Putih harus sirna usai Barton kembali merobek jala gawang Paes di menit ke-90 lewat 9. Hingga pada akhirnya, pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Gol Bahrain itu tentu memunculkan kontroversi, sebab wasit sejatinya hanya memberikan tambahan waktu 6 menit saja. Namun sudah 3 menit dari waktu yang ditentukan, pertandingan tetap berjalan sehingga Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di markas Bahrain. Setelah pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong secara tegas menilai laga melawan Bahrain memalukan dengan keputusan wasit yang kontroversial. Dalam konferensi pers itu, Sintayong menyebut beberapa hal yang ia anggap memalukan. Ia bahkan mengkritik AFC yang jika ingin berkembang, maka kualitas wasit harus diperbaiki. Menurut Sintayong, semua keputusan wasit Ahmed Al-Kaf itu bias. Saking kesalnya, Sintayong yang tampak ogah berjabat tangan dengan media official Bahrain setelah mengakhiri sesi konferensi pers. Kelar konferensi pers, Sintayong langsung berdiri meninggalkan kursi yang didudukinya. Ketika baru saja berdiri, media official Bahrain yang duduk di sampingnya langsung menjulurkan tangan ingin bersalaman dengan Sintayong. Namun, Sintayong tampak kadung kecewa dan mengabaikan ajakan jabat tangan yang dilakukan media official Bahrain tersebut. Kutukan lawan Bahrain, Ragnar fokus rebut 3 poin, Sin tak perlu balas dendam lawan. Disepelekan sebagai tim lemah, Ragnar DKK justru termotivasi mengejar 3 poin. Sebab, hanya 3 poin skuad Garuda bisa masuk 3 besar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 menggusur Bahrain dari 3 besar. Terkait kekuatan Timnas Indonesia, media Inggris Sportsmole memprediksi Timnas Indonesia akan kalah 1-2 dari Bahrain. Alasannya, karena Bahrain sebagai tuan rumah dan dalam spirit tinggi. Bahrain juga mampu mengalahkan Australia di partai tandang sebelumnya. Sehingga spirit Bahrain menjadi posisi 3 besar juga menjadi faktor menentukan. Namun faktanya, media Inggris ini 2 kali salah memprediksi. Pertama saat menghadapi Arab Saudi, Sportsmole memprediksi Indonesia kalah 0-4, namun nyatanya Arab ditahan 1-1. Lalu saat lawan Australia, Sportsmole kembali memprediksi Indonesia kalah 0-3. Namun lagi-lagi Ragnar kembali membuktikan eksistensi dengan menahan imbang 0-0. Menanggapi ini, 2 pemain yang baru bergabung yakni stopper Miss Eliano Hilger dan winger Eliano Reijenders bertekad membawa Indonesia menang. Eliano menyatakan, tak peduli dengan prediksi media Inggris dan rekor Bahrain tetapi fokus kejar poin. Semuanya bagus, ini adalah pertama kali saya bergabung bersama tim dan tadi adalah sesi latihan yang bagus, ujar Eliano Reijenders dikutip dari laman PSSI, Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Sementara itu Hilgers bertekad membawa Indonesia
lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, kata Hilgers usai sesi latihan di Bahrain, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Menanggapi rekor Bahrain pernah menang 10-0, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya tak usah terpancing dengan misi balas dendam. Daripada kita memikirkan balas dendam, lebih baik kita fokus pada permainan kita. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka, permainan yang kita mau, kata Shin Tae-yong. Sementara itu pelatih Bahrain menilai, timnas Indonesia saat ini sangat berbeda dengan timnas beberapa tahun lalu. Mereka tim yang solid dan lengkap di semua lini. Setiap pertandingan sangat penting, lawan Indonesia adalah pertandingan krusial untuk mengembalikan mental pemain, ujarnya. Bukan DS, inilah sosok pria penyebab Baim gugat cerai Paula dibuka teman dekat istri. Baim akhirnya mengklarifikasi soal nama Dimas Seto yang terseret dalam gugatan cerainya. Ia membantah sosok pria itu bukan Dimas Seto. Menurut Baim, Dimas bukan penyebab retaknya rumah tangga Baim dengan Paula. Bahkan ia memuji Dimas Seto sebagai suami yang baik. Dimas Seto mah orang baik, kata Baim Wong. Sebagai informasi, Baim telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terregister dengan nomor perkara 3477-PDT.G-2024-PA.CS per 8 Oktober. Selain menggugat cerai Paula, dia juga menuntut hak asuh anak jatuh ke tangannya. Hal itu juga dibantah pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid. Bahkan nama pria itu ditulis dalam berkas perceraian tetapi bukan Dimas Seto. Bukan agar isu tidak liar, nama itu ditulis di berkas dan jauh dari inisial DS itu. Kalau mau tahu, tanya langsung ke Humas Pengadilan Agama, ujar Fahmi. Namun diakui Baim Wong, dia tahu dan mendapatkan kabar dugaan perselingkuhan Paula dari teman asisten pribadi istrinya. Namun Baim tak menyebut nama dan hanya ciri-ciri bahwa pria itu masih sahabat baiknya dan juga sahabat istri, belum memiliki anak dan bukan aktor. Saya tak mau ungkap di sini dan biarlah Paula klarifikasi, ujarnya. Namun kabar perselingkuhan ini dibantah oleh teman Paula yakni Victoria yang tahu betul dan mengatakan Paula sosok yang cinta keluarga dan perempuan baik. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Raknas CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA. Sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99. Sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2. Padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Alkaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Wasit Ahmed Alkaf panik, privat akun Instagram. FIFA ubah hasil pertandingan, Erick minta pemain fokus. Akun Instagram wasit Ahmed Alkaf dan FIFA digeruduk netizen Indonesia yang meminta menganulir hasil Indonesia versus Bahrain dengan skor 2-2 tersebut. Jika FIFA belum memberi tanggapan, maka Ahmed langsung memprivate akun Instagramnya usai memimpin pertandingan di Stadion Nasional Bahrain pada Jumat 11 Oktober.
Ahmed ketakutan karena komunitas sepak bola internasional ikut protes keras bahwa dia telah membantu Bahrain menahan imbang Indonesia. Ada 4 keputusan Ahmed yang kontroversial dan merugikan tim. Pertama, dia mengecek gol penyeimbang yang dicetak Ragnar Orad-Magan meski akhirnya disahkan. Lalu di babak kedua, saat Indonesia mengembalikan keadaan unggul 2-1 lewat gol yang dicetak Rafael, Ahmad tertangkap kamera tanpa gelisah. Tercatat dia memberikan 5 tendangan bebas depan gawang Indonesia sementara pelanggaran dari Bahrain tidak digubris. Puncaknya saat Ahmed Alkaf memberikan perpanjangan waktu selama 10 menit. Tambahan waktu itu lama karena tidak ada kejadian serius di babak kedua. Bahkan gol Bahrain dari Muhammad Bahrun yang berbau offside langsung disahkan tanpa mengecek lagi. Usai pertandingan, para pemain timnas Indonesia terlihat menghampiri Ahmed Alkaf, namun ia bersikeras dengan keputusan tersebut. Lantas, apakah FIFA bisa mengubah hasil pertandingan? Dalam FIFA Laws of the Games 2024 hingga 2025 yang dirilis International Football Association Board bagian wasit halaman 65, tertulis bahwa wasit memiliki kewenangan penuh menegakkan peraturan. Termasuk subbagian keputusan wasit dijelaskan bahwa keputusan wasit akan dibuat sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan permainan dan semangat permainan, serta juga didasari pendapat wasit yang memiliki kewenangan untuk mengambil. Maka berdasarkan aturan tersebut, FIFA tidak bisa mengubah hasil pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain. Karena keputusan wasit mengenai hasil pertandingan itu sudah final, masyarakat Indonesia diharapkan bisa menghormati keputusan tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir meminta fans tenang dan pemain tetap fokus. Terima kasih kepada semua pemain yang telah memberikan yang terbaik. Mari kita fokus untuk meraih poin penuh di pertandingan berikutnya. Namun PSSI resmi mengajukan protes terkait keputusan wasit Alkaf yang memimpin pertandingan. Ya, kami telah mengirim surat protes, kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, kata Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong geram hingga ogah salaman dengan media official Bahrain seusai pertandingan pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari. Kekesalan Sintayong itu buntut kinerja buruk dari wasit Ahmed Alkaf yang membuat Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di markas Bahrain. Diketahui, Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Bahrain pada match day ketiga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Adapun hasil Bahrain versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor imbang 2-2. Awalnya, tim Merah Putih tertinggal lebih dulu dari tuan rumah. Tim Garuda baru bisa membalas pada menit 45+3 lewat sepekan Ragnar Orad-Magan. Di babak kedua, Timnas Indonesia berbalik unggul atas tim tuan rumah melalui gol indah Rafael Strike pada menit ke-74. Nahas, kemenangan di depan mata milik tim Merah Putih harus sirna usai Barton kembali merobek jala gawang Paes di menit ke-90 lewat 9. Hingga pada akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Gol Bahrain itu tentu memunculkan kontroversi sebab wasit sejatinya hanya memberikan tambahan waktu 6 menit saja. Namun sudah 3 menit dari waktu yang ditentukan, pertandingan tetap berjalan sehingga Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di markas Bahrain. Setelah pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong secara tegas menilai laga melawan Bahrain memalukan dengan keputusan wasit yang kontroversial. Dalam konferensi pers itu, Sintayong menyebut beberapa hal yang ia anggap memalukan. Ia bahkan mengkritik AFC yang jika ingin berkembang, maka kualitas wasit harus diperbaiki. Menurut Sintayong, semua keputusan wasit Ahmed Alkaf itu bias. Saking kesalnya, Sintayong yang tampak ogah berjabat tangan dengan media official Bahrain setelah mengakhiri sesi konferensi pers. Kelar konferensi pers, Sintayong langsung berdiri meninggalkan kursi yang didudukinya. Ketika baru saja berdiri, media official Bahrain yang duduk di sampingnya langsung menjulurkan tangan ingin bersalaman dengan Sintayong. Namun, Sintayong tampak kadung kecewa dan mengabaikan ajakan jabat tangan yang dilakukan media official Bahrain tersebut.
Kutukan lawan Bahrian, Ragnar Ces fokus rebut 3 poin, Sin tak perlu balas dendam lawan. Disepelekan sebagai tim lemah, Ragnar DKK justru termotivasi mengejar 3 poin. Sebab, hanya 3 poin skuad Garuda bisa masuk 3 besar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 menggusur Bahrain dari 3 besar. Terkait kekuatan timnas Indonesia, media Inggris Sportsmole memprediksi timnas Indonesia akan kalah 1-2 dari Bahrain. Alasannya, karena Bahrain sebagai tuan rumah dan dalam spirit tinggi. Bahrain juga mampu mengalahkan Australia di partai tandang sebelumnya. Sehingga spirit Bahrain menjadi posisi 3 besar juga menjadi faktor menentukan. Namun faktanya, media Inggris ini 2 kali salah memprediksi. Pertama saat menghadapi Arab Saudi, Sportsmole memprediksi Indonesia kalah 0-4, namun nyatanya Arab ditahan 1-1. Lalu saat lawan Australia, Sportsmole kembali memprediksi Indonesia kalah 0-3. Namun lagi-lagi Ragnar Ces kembali membuktikan eksistensi dengan menahan imbang 0-0. Menanggapi ini, 2 pemain yang baru bergabung yakni stopper Miss Eliano Hilger dan winger Eliano Reijenders bertekad membawa Indonesia menang. Eliano menyatakan, tak peduli dengan prediksi media Inggris dan rekor Bahrain tetapi fokus kejar poin. Semuanya bagus, ini adalah pertama kali saya bergabung bersama tim dan tadi adalah sesi latihan yang bagus, ujar Eliano Reijenders dikutip dari laman PSSI, Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2024. Sementara itu Hilgers bertekad membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita harus fokus memenangkan setiap pertandingan dan kita butuh dukungan dari supporter, kata Hilgers usai sesi latihan di Bahrain, Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Menanggapi rekor Bahrain pernah menang 10-0, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya tak usah terpancing dengan misi balas dendam. Daripada kita memikirkan balas dendam, lebih baik kita fokus pada permainan kita. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka, permainan yang kita mau, kata Shin Tae-yong. Sementara itu pelatih Bahrain menilai, timnas Indonesia saat ini sangat berbeda dengan timnas beberapa tahun lalu. Mereka tim yang solid dan lengkap di semua lini. Setiap pertandingan sangat penting, lawan Indonesia adalah pertandingan krusial untuk mengembalikan mental pemain, ujarnya. Bukan DS, inilah sosok pria penyebab Baim gugat cerai Paula dibuka teman dekat istri. Baim akhirnya mengklarifikasi soal nama Dimas Seto yang terseret dalam gugatan cerainya. Ia membantah sosok pria itu bukan Dimas Seto. Menurut Baim, Dimas bukan penyebab retaknya rumah tangga Baim dengan Paula. Bahkan ia memuji Dimas Seto sebagai suami yang baik. Dimas Seto orang baik, kata Baim Wong. Sebagai informasi, Baim telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terregister dengan nomor perkara 3477-PDT.G-2024-PA.CS per 8 Oktober. Selain gugat cerai Paula, dia juga menuntut hak asuh anak jatuh ke tangannya. Hal itu juga dibantah pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid, bahkan nama pria itu ditulis dalam berkas perceraian tetapi bukan Dimas Seto. Bukan agar isu tidak liar, nama itu ditulis di berkas dan jauh dari inisial DS itu. Kalau mau tahu, tanya langsung ke Humas Pengadilan Agama, ujar Fahmi. Namun diakui Baim Wong, dia tahu dan mendapatkan kabar dugaan perselingkuhan Paula dari teman asisten pribadi istrinya. Namun Baim tak menyebut nama dan hanya ciri-ciri bahwa pria itu masih sahabat baiknya dan juga sahabat istri, belum memiliki anak dan bukan aktor. Saya tak mau ungkap di sini dan biarlah Paula klarifikasi, ujarnya. Namun kabar perselingkuhan ini dibantah oleh teman Paula yakni Victoria yang tahu betul dan mengatakan Paula sosok yang cinta keluarga dan perempuan baik. Tanggapan FIFA usai Indonesia dicurangi, ranking Ragnar CS melesat, Bahrain terjun bebas. Tindakan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Bahrain di babak kualifikasi Piala Asia pada Kamis 10 Oktober malam mendapat reaksi dari FIFA.
sebab tindakannya yang tidak segera meniup peluit padahal pertandingan sudah memasuki menit ke-68 dan sudah berakhir menuai protes. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengadu ke FIFA sebab gol Bahrain terjadi di menit ke-99, sementara menit bermain hanya 96 sesuai dengan waktu pertandingan. Akibatnya, gol kontroversial itu, pertandingan berakhir imbang 2-2, padahal dalam waktu normal Indonesia unggul 2-1. Hal ini membuat Ahmad Al-Kaf terancam sanksi seumur hidup. Begitupun Bahrain bisa kena sanksi. Sementara FIFA pun sudah memberikan reaksi keras. Dengan hasil ini, Indonesia naik peringkat dari 133 menjadi 129. Meski terpaut jauh dari Bahrain, namun dengan hasil ini Bahrain turun peringkat dari sebelumnya peringkat ke-80 menjadi 81. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melayangkan protes atas persetujuan Ketum PSSI Erick Thohir. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol tambahnya. Wasit Ahmad Al-Kaf panik, privat akun Instagram. FIFA ubah hasil pertandingan, Erick minta pemain fokus. Akun Instagram wasit Ahmad Al-Kaf dan FIFA digeruduk netizen Indonesia yang meminta menganulir hasil Indonesia